Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue, Will dan Copa di Catatan Pejabat. Kali ini gue mau menanggapi sebuah pertanyaan kemarin. Kemarin kan di akhir video gue bilang begini. Jadi yang namanya berbuat baik itu tidak ada batasan. Mau agamanya apa ya kan, mau muslim non muslim. Karena ada dalam sejarah seorang pelacur memberikan minum kepada seekor anjing, pelacurnya itu masuk surga. Terus ada pertanyaan lagi, emang pelacur sudah ada zaman dulu? Ya kan? Nih, gue kasih tahu. Jadi, sejarahnya begini. Permulaannya, mungkin kalian pernah sering dengar tentang cerita Habil sama Qabil. Habil sama Qabil. Ya kan? Pernah dengar. Nah, sejarahnya berawal dari sini. Nih, gue seperti biasa, gue mau baca catatan dulu ya kan. Namanya juga catatan pejabat. Kalau gak baca catatan, bukan catatan pejabat. Jadi, setelah Habil terbunuh, Qabil pun mengambil kembarannya itu, yang harusnya dinikahkan sama si Habil kan. Dia bawa kabur dan berpisah dari pemukiman atau tempat tinggal sang ayah. Ya kan, Nabi Adam. Ketika itu Nabi Adam dan anak-anaknya tinggal di sebuah pegunungan. Dan Qabil dan kembarannya pun pergi dari gunung itu. Mereka turun gunung dan membuat sebuah tempat tinggal di suatu lembah yang tidak begitu jauh dari tempat tinggal Nabi Adam. Ya kan? Sebenarnya setelah kematian Habil, Nabi Adam itu sangat sedih sekali. Ya kan? Dia menyesal. 1 tahun Nabi Adam tidak pernah tertawa, bahkan tidak pernah menggauli Siti Hawa istrinya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan juga dijadikan para nabi hingga kiamat." Ya kan? Lalu hingga suatu hari Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran. Seperti biasa, ya kan, seperti yang diceritakan kan, Hawa itu selalu kembar. Karena untuk memperluas keturunan, jadi kawin silang tuh antara kembaran-kembarannya, ya kan, cerita si Habil sama si Qabil zaman dulu kan, kayak gitu. Nah, ini anak yang baru lahir ini gak ada kembarannya. Jadi dia satu anak yang kemudian dikasih nama atas seperti saran dari Allah ke Nabi Adam. Anaknya ini dikasih nama Sid, ya kan. Bentar, gue lihat lagi catatannya. Memberikannya nama Sid yang memiliki arti anugerah dari Allah. Dan Nabi Sid lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, kakaknya. Ketika Nabi Adam berusia panjang nih, 930 tahun. Ya kan? Nah, kan tadi kan keturunan Sid adanya di atas gunung. Keturunan Habil adanya di lembah, di bawah gunung. Nah, ini yang jadi awal mula yang kalian pertanyakan tadi sebenarnya awalnya kan. Keturunan Habil, ya kan? Yang laki-lakinya ganteng-ganteng. Tapi perempuannya biasa aja. Gak terlalu cantik. Gak, kalau Ustadz lain bilangnya jelek, kalau Ustadz. Enggak, karena manusia itu tidak ada yang jelek sebenarnya. Dan anak-anak Sid kebalikannya, ya kan? Yang perempuannya cantik, yang laki-lakinya biasa aja. Lalu masyarakat atau para keturunan Habil punya ide yang perempuan
yang wajahnya biasa aja itu bersolek dan membuat tarian erotis yang ditonton oleh kaum laki-laki. Lalu mereka membuat pesta dan inilah sejarah pesta. Lalu masyarakat Sith yang di atas gunung mendengar, ya kan? Mendengar keributan itu, pesta-pesta itu, imannya yang lemah di dalam hati membuat setan mudah mempengaruhi. Bahkan di dalam satu riwayat, setan itu membuat alat-alat musik buat dimainkan di situ, ya kan? Nah, sejarahnya alat musik di situ. Makanya ada sebagian orang mengharamkan musik sebenarnya dari situ karena awal mula musik itu dibuat oleh setan. Kalau gak salah seruling, ya kan, awal mula yang dibuatnya itu. Nah, dan di sanalah awal terjadinya jinah. Ya kan, kayak tadi kan yang dari gunung nyari pasangan ke lembah, yang lembah jadi akhirnya pesta lah di tengah-tengah, ikan terjadilah mabuk-mabukan, tari-tarian, apa segala macam, terjadilah perjinahan. Dan dari situlah perjinahan berkembang bahkan pada generasi selanjutnya hingga tibalah zaman jahiliyah, yaitu beberapa tahun sebelum datangnya Islam. Ini nih sebenarnya perkawinan di zaman itu yang bukan perkawinan sah antara laki-laki dan perempuan, ya kan, ada 4 jenis. Tapi karena kalian mempertanyakan sejarahnya tentang pelacuran, jadi satu jenis aja gue ceritain di sini. Karena gue catatnya satu tadi, kepanjangan kalau 4-4-nya dibahas di sini. Nah, ya kan, sebelum datangnya Islam pada zaman jahiliyah, hubungan antara laki dan perempuan tak ubahnya seperti hewan, ya kan? Bahkan melegalkan perselingkuhan dan adalah istilah aroyan yang memiliki makna bendera. Sini awalnya. Jika ada wanita yang menancapkan bendera di depan rumahnya, maka hari itu juga dia menyatakan bahwa dia siap untuk ditiduri oleh siapapun atau menjadi pelacur. Jadi pada saat itu sebelum datangnya Islam, ya kan, pas zaman jahiliyah, seperti yang kisahnya ketika zaman Qabil dan Nabi Syed tadi, banyaklah pestaan dan segala macam. Terus kan membentang nih rumah, banyak-banyak rumah. Ada rumah janda, bahkan ada yang diceritakan yang perempuan masih bersuami juga ada. Yang mentancapkan bendera depan rumahnya itu sudah kayak udah menyatakan lah kalau dia bisa ditiduri oleh siapapun walaupun dia udah bersuami. Di sebuah riwayat diceritakan seperti itu, ya kan, karena waktu itu yang namanya perselingkuhan, pertukaran pasangan masih di kayak biasa aja gitu, gak ada hukum-hukumnya kayak zaman dulu. Melu kalau mau enak balik lagi ke zaman jahiliyah, ya kan. Nah, disitulah awal mulanya pelacuran. Makanya tadi bisa diceritakan ada seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing, lalu dia masuk surga. Ya makanya kan dibilang yang namanya berbuat baik itu tidak ada batasan. Jangankan cuma batasan beda daerah, beda kebudayaan, beda agama yang dibahas kemarin kan. Ini loh, pelacur kan udah pasti kan jauh dari agama. Terus anjing itu kan hewan, ya kan? Terus si anjing dikasih minum sama pelacurnya masuk surga. Karena itu jadi konteksnya yang namanya berbuat baik tidak ada batasan, ya kan? Kemarin kan katanya, gimana bang kalau tiba-tiba ada orang minta apa namanya, membutuhkan pertolongan tapi dia beda agama, ya udah tolong aja kalau lu lagi bisa, ya kan? Gitu. Lu jangan mikirin dulu ntar gue dapat pahala gak apa-apa gak. Itu yang namanya ikhlas lu hilang. Kenapa kayak waktu itu kan dulu ada ustad dia ngomongin masalah ikhlas nih ujung-ujungnya kan. Ada seorang ustad, dia bilang ke jemaahnya, kalian pengen harta kalian bertambah, ya kan, udah sedekah aja ke saya, ya kan, dibilang kan gitu nih. Nah, ketika ketika orang itu benar-benar memberikan sedekah ke ustadz itu, ikhlasnya hilang karena dalam hati dia kayak pamrih, gue sedekah dah nih, emas gue kasih, mudah-mudahan aja gue bisa jadi punya emas banyak, ya kan. Nah itu jadi pamrih, jadi ikhlasnya hilang. Makanya kalau kita mau ngasih sesuatu, udah kasih aja, gak usah mikirin ntar gue dapat pahala apa enggak, dapat apa balasan ini apa enggak, gitu. Kalau menurut gue, kayak tadi kan si pelacur yang ngasih minum anjing itu, dia kagak
Wah udah ngasih minum aja nih anjing kehausan, gua ambilin minum, gua kasih minum aja kan dari sepatunya kan atau cupnya kan. Nah gitu. Itu dia penjelasannya. Jadi kalau kalian mempertanyakan sejak kapan adanya pelacuran, itu sebenarnya ada di zaman Nabi Sid. Berarti sebelum Nabi Idris. Karena Nabi Sid ini kakeknya Nabi Idris. Ya kan? Jadi kalau yang kita sering hafalin waktu madrasah diniyah tuh Adam, Idris, Hud, sebenarnya Nabi Sid ini anaknya Nabi Adam, tapi kisah-kisahnya itu kisahnya dia di gak di ke publik gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang kisahnya dia lebih lengkap kan ada di kitabnya apa, Samiul An-Anbiya kalau gak salah kan. Waktu itu gue ditawarin cuman gue belum punya duit beli, tebel kitabnya. Wah segala nabi yang belum kita ketahui sama yang udah kita hafalin dari kecil ada kisahnya di situ. Ya kan? Kalau gak salah ada berapa nabi ya? 148 kalau gak salah kan. Kalau gue gak salah 140. Nah gitu. Jadi itu tadi ceritanya ya kan, asal mulanya pelacuran ada pada zaman Nabi Sid, pertengahan antara Nabi Adam sama Nabi Idris. Cukupkan sekian dari gua karena tadi ada yang mesen kopi tiba-tiba anjir. Jika ada yang bermanfaat dari video ini, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada salahnya, itu adalah murni karena kesalahan gua. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi